kesempatan ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi yang berjudul Pentingnya Investasi Sejak Dini dan Pemahaman Mengenai Pasar Modal bagi Generasi Muda. Untuk itu, pada pemaparan ini kami akan menjelaskan mengenai konsep investasi, pentingnya investasi sejak dini, serta beberapa instrumen pasar modal seperti saham, obligasi, dan suku. Dengan meningkatnya kebutuhan hidup dan perkembangan ekonomi yang semakin cepat, penting bagi kita untuk memahami cara mengelola keuangan dengan baik. Salah satu caranya adalah melalui investasi. Dengan berinvestasi sejak dini, kita dapat mempersiapkan kebutuhan masa depan, melindungi nilai uang dari inflasi, dan membangun kondisi keuangan yang lebih baik. Yang pertama, kami akan membahas konsep investasi dan pentingnya investasi sejak dini. Investasi adalah kegiatan menanamkan dana atau aset pada suatu instrumen tertentu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan peningkatan nilai aset di masa yang akan mendatang. Investasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti deposito, saham, obligasi, reksadana, emas, maupun properti. Setiap jenis investasi memiliki tingkat risiko dan potensi keuntungan yang berbeda-beda, sehingga investor perlu memilih instrumen yang sesuai dengan tujuan dan kemampuan finansialnya. Lalu, mengapa sih investasi penting sejak dini? Yang pertama, yaitu dapat membantu mencapai tujuan keuangan, kedua, melindungi nilai uang dari inflasi, ketiga, menambah aset dan kekayaan, keempat, memilih disiplin dalam perencanaan uang, dan terakhir, memanfaatkan efek compounding. Memulai investasi, seorang investor perlu memahami tujuan investasi, jangka waktu investasi, profil risiko, serta mempelajari instrumen investasi yang dipilih agar dapat mengambil keputusan yang tepat dan menghindari risiko yang tidak diinginkan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai mekanisme pasar modal Indonesia. Pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana melalui perdagangan efek. Mekanisme pasar modal itu terdiri dari 4. Yang pertama, perusahaan menerbitkan saham atau obligasi. Yang kedua, investor membeli instrumen tersebut. Yang ketiga, transaksi dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia. Lalu yang terakhir, seluruh kegiatan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Pasar modal menjadi sarana penting untuk menghimpun dana dan mendukung kegiatan investasi. Selanjutnya, instrumen pasar modal dan perannya dalam perekonomian. Yang pertama, saham. Saham adalah bukti kepemilikan seseorang atas suatu perusahaan. Pemegang saham berhak memperoleh keuntungan berupa dividen dan capital gain. Jadi selanjutnya di sini saya akan membahas jenis-jenis saham. Jenis-jenis saham berdasarkan hak klaimnya terdapat 2, yaitu yang pertama adalah saham biasa, common stock, dan yang kedua adalah saham preferred stock. Saham biasa adalah saham yang memiliki suara dalam RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, dan menerima dividen jika perusahaan mendapatkan keuntungan. Yang kedua adalah saham preferred stock. Saham ini tidak memiliki hak suara, tetapi memiliki hak prioritas dalam pembagian dividen dan pembagian aset jika perusahaan dilikuidasi. Setelah kita bahas jenis-jenis saham, di sini saya akan membahas tentang risiko investasi saham. Yang pertama yaitu capital loss. Capital loss ini kebalikan dari capital gain, yaitu kondisi di mana harga jual saham lebih rendah daripada harga belinya. Yang kedua yaitu risiko likuidasi. Jika perusahaan bangkrut, pemegang saham berada di posisi paling akhir untuk
menerima pembagian sisa aset setelah semua kewajiban atau utang perusahaan dilunasi. Yang kedua, obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan dengan imbal hasil berupa bunga atau kupon. Setelah membahas pengertian dari obligasi, di sini saya akan membahas jenis-jenis obligasi berdasarkan penerbit. Yang pertama ada obligasi pemerintah, dan yang kedua ada obligasi korporasi. Obligasi pemerintah yaitu government bonds diterbitkan oleh negara, contohnya di Indonesia yaitu ORI, SBR, suku negara. Biasanya dianggap sangat aman, maksudnya bebas risiko gagal bayar. Yang kedua ada obligasi korporasi, corporate bonds, diterbitkan oleh perusahaan swasta dan BUMN, memiliki risiko lebih tinggi dibanding obligasi pemerintah, namun biasanya menawarkan bunga atau kupon yang lebih besar. Pengertiannya sudah, jenis-jenisnya sudah. Selanjutnya kita akan membahas komponen utama obligasi. Yang pertama ada nilai nominal yaitu fair value. Di sini nilai utang pokok yang akan dibayarkan kembali saat jatuh tempo. Yang kedua maturitas, tanggal jatuh tempo, jangka waktu berlakunya surat utang tersebut. Dan yang ketiga adalah kupon, tingkat bunga yang dibayarkan periodik, bersifat tetap atau fixed rate atau mengambang yaitu floating rate. Yang ketiga, sukuk. Sukuk adalah instrumen investasi syariah yang diterbitkan berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan tidak menggunakan sistem bunga. Selanjutnya di sini saya akan membahas jenis-jenis suku berdasarkan akadnya. Berikut adalah beberapa akad fiqh yang paling sering digunakan dalam penerbitan suku. Yang pertama adalah suku ijarah, berbasis akad sewa menyewa. Investor mendapatkan imbalan berupa uang sewa yang nilainya sudah disepakati di awal. Yang kedua yaitu suku mudharabah, berbasis kerjasama pembiayaan. Keuntungan dibagi berdasarkan porsi nisbah yang disepakati. Sedangkan kerugian finansial ditanggung pemilik modal selama bukan karena kelalaian pengelola. Yang ketiga yaitu suku musyarakah, berbasis kemitraan di mana dua pihak atau lebih menggabungkan modal untuk sebuah usaha dan keuntungan maupun kerugian dibagi secara proporsional. Yang keempat adalah reksadana. Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian dikelola oleh manajer investasi. Selanjutnya saya akan membahas jenis-jenis reksadana dan karakteristik dari reksadana tersebut. Reksadana secara umum dibagi menjadi 4 jenis utama. Yang pertama yaitu reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang ini dananya 100% ditempatkan pada instrumen pasar uang seperti deposit bank dan surat berharga, jatuh tempo kurang lebih 1 tahun. Karakteristik dari reksadana pasar uang ini yaitu risiko paling rendah, sangat stabil, dan liquid, mudah dicairkan. Cocok untuk pemula atau investasi jangka pendek, kurang lebih 1 tahun. Yang kedua ada reksadana pendapatan tetap RDPT. Dananya minimal 80% dialokasikan ke efek utang atau obligasi. Bisa obligasi pemerintah atau suku maupun swasta. Karakteristik dari RDPT ini risiko rendah menengah, cenderung memberi imbalan hasil yang lebih tinggi dari pasar uang. Cocok untuk jangka waktu 1-3 tahun. Yang ketiga yaitu reksadana campuran. Dananya dialokasikan secara fleksibel ke berbagai instrumen gabungan seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Karakteristik dari RDC ini yaitu risiko menengah, bertujuan menyeimbangkan potensi keuntungan besar dari saham dengan kestabilan dari obligasi. Cocok untuk jangka waktu 3-5 tahun. Dan yang keempat yaitu reksadana saham.
Dananya minimal 80% diinvestasikan ke dalam pasar saham. Karakteristik dari reksadana saham ini, resikonya paling tinggi tetapi memberikan potensi keuntungan return yang paling besar. High risk atau high return, cocok untuk investasi jangka panjang lebih dari 5 tahun. Selanjutnya yaitu Exchange Trade Fund atau ETF. ETF adalah reksadana yang diperdagangkan di bursa efek seperti saham sehingga mudah diperjualbelikan. Di sini saya akan membahas karakteristik unik dari ETF. Meskipun pada dasarnya ETF adalah sejenis reksadana, instrumen ini menggabungkan fleksibilitas saham dengan diversifikasi reksadana. Yang pertama, perdagangan real time. Berbeda dengan reksadana konvensional yang harganya baru diketahui di akhir hari berdasarkan NAV atau NAD. Harga ETF bergerak fluktuatif sepanjang jam bursa dan bisa dibeli atau dijual kapan saja selama pasar buka, persis seperti saham. Yang kedua yaitu mekanisme dua pasar. ETF dapat ditransaksikan di pasar primer. Yang kedua yaitu mekanisme dua pasar. ETF dapat ditransaksikan di pasar primer hanya untuk investor besar atau institusi dalam bentuk satuan blok besar yang disebut creation unit, dan di pasar sekunder untuk investor retail atau masyarakat umum lewat aplikasi broker saham dalam satuan blok. Yang terakhir adalah peran pasar modal dalam perekonomian nasional. Yang pertama, ada menjadi sumber pendanaan bagi perusahaan. Yang kedua, menyediakan sarana investasi bagi masyarakat. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya literasi keuangan. Literasi keuangan membantu generasi muda memahami cara bagaimana mengelola keuangan, memilih investasi yang sesuai, serta menghindari penipuan atau investasi bodong. Selanjutnya, manfaat investasi, resiko, dan literasi keuangan bagi generasi muda. Manfaat investasi, pertama, menambah nilai aset dan kekayaan. Terus yang kedua, mempersiapkan kebutuhan masa depan. Dan yang ketiga, membantu mencapai kemandirian finansial. Lalu resiko investasi. Yang pertama, resiko kerugian akibat penurunan nilai investasi. Lalu resiko perubahan kondisi pasar. Dan yang terakhir, resiko gagal bayar pada instrumen tertentu. Jadi, saya akan membahas kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan. Investasi merupakan langkah penting untuk mempersiapkan masa depan keuangan yang lebih baik. Melalui pasar modal, masyarakat dapat berinvestasi pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, suku, reksadana, dan ETF. Dengan memahami manfaat, resiko, serta memiliki literasi keuangan yang baik, generasi muda dapat mengambil keputusan investasi yang lebih baik, lebih bijak, dan bertanggung jawab. Sekian pemaparan materi dari kita. Semoga lebih bermanfaat dan bersemangat untuk investasi di masa muda. First you both go out your way and the vibe is feeling strong. And what's small turn to a friendship turn to a bond. And that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn. And that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. Let the light guide your way. Yeah.